Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu tetap dijaga ya kesehatannya supaya kita bisa tetap bertemu untuk belajar bersama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kemudian SPDP, dan bahasa Indonesia. Di mana untuk muatan pelajaran PKN-nya kita akan mempelajari tentang simbol dari sila-sila Pancasila. Untuk SPDP-nya kita akan mempelajari tentang tinggi rendahnya suara dalam lagu, dan untuk bahasa Indonesianya kita akan mempelajari mengenai ungkapan perkenalan diri, keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah agar para siswa mampu mengidentifikasi simbol-simbol dari sila Pancasila. Kemudian siswa mampu untuk menelaah elemen musik dalam sebuah lagu, dan siswa mampu membuat ungkapan perkenalan diri. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Nah, coba perhatikan gambar Garuda Pancasila ini. Perhatikan nih badan Pancasilanya, ada gambar apa saja? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Di situ ada gambar bintang, terus ada gambar kepala banteng, padi dan kapas, rantai, sama pohon beringin. Ya, betul sekali. Nah, apa yang sudah Widya sebutkan tadi merupakan simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, siapa yang tahu bunyi Pancasila dari masing-masing simbolnya? Kan kalau Pancasila biasanya kita baca saat kita upacara anak. Siapa yang masih ingat? Kalau bintang, kira-kira bunyi Pancasilanya apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Kalau rantai? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, nanti kita lihat ya. Terus kalau pohon beringin apa bunyi Pancasilanya? Persatuan, ya. Oke. Persatuan Indonesia. Kalau kepala banteng apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, terakhir kalau padi dan kapas, kira-kira bunyi Pancasilanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya, apakah bunyi Pancasila yang sudah kalian sebutkan tadi sesuai. Nah, ini dia simbol-simbol dari sila Pancasila beserta bunyi Pancasilanya. Yang pertama, kita lihat tuh ada lambang bintang. Lambang bintang, bunyi Pancasilanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian lambang yang kedua ada rantai. Terus bunyi Pancasilanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian yang ketiga ada lambang pohon beringin. Bunyi Pancasilanya apa? Persatuan Indonesia. Ya. Terus yang keempat ada lambang kepala banteng. Bunyi Pancasilanya apa? Coba Lailatul Fitriana bacain Ibu. Ya Ibu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ya, terus yang kelima ada lambang padi dan kapas. Bunyi Pancasilanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, itu apa yang anak-anak lihat di layar HP anak-anak itu adalah simbol dari sila-sila Pancasila beserta bunyi Pancasilanya. Nah, masing-masing simbol dari sila-sila Pancasila ini mempunyai arti. Coba kita lihat ya, apa sih arti dari lambang Pancasila ini? Nah, yang pertama kita lihat lambang bintang. Nah, artinya bintang itu melambangkan dari sila pertama Pancasila. Bintang yang berwarna emas diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Kemudian untuk lambang rantai. Rantai merupakan lambang dari sila kedua Pancasila, di mana gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Kemudian pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Nah, simbol selanjutnya, kepala banteng. Nah, banteng ini merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi untuk mencapai suatu keputusan bersama. Dan yang terakhir ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan sila kelima dari Pancasila. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Nah, jadi seperti itu ya untuk simbol-simbol Pancasila beserta maknanya. Nah, supaya anak-anak lebih paham dan Ibu mau tes nih, apakah anak-anak sudah paham? Coba deh sekarang kita hubungkan lambang sila Pancasila ini beserta bunyi Pancasilanya. Oke, kita coba ya. Yang pertama, dari kepala banteng. Bunyi Pancasilanya berada pada nomor berapa? Ayo, berapa? Nomor 4, Bu. Ya, betul sekali. Kepala banteng adalah melambangkan sila keempat. Bunyi Pancasilanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, selanjutnya gambar rantai. Gambar rantai melambangkan sila keberapa? Nomor berapa? Sila kedua. Ya, betul sekali. Sila kedua, rantai melambangkan simbol dari sila kedua. Yang bunyi Pancasilanya adalah kemanusiaan yang adil dan Beradab. oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga, gambar bintang. Gambar bintang, simbol Pancasilanya mewakili Pancasila keberapa? Kesatu. Ya, betul sekali. Simbol bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terus selanjutnya kita lihat padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila keberapa? Sila kelima, Bu. Ya, bunyi Pancasilanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar sekali. Terakhir kita lihat pohon beringin. Bunyi Pancasilanya apa? Sila keberapa? Sila ketiga. Ya, bunyi Pancasilanya? Persatuan Indonesia.
Oke, yeay, pinter sekali anak-anak Ibu. Oke, jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai simbol dari sila-sila Pancasila. Oke. Anak-anak udah tahu belum lagu Garuda Pancasila? Ada yang udah tahu? Tahu, Bu. Oke. Kita coba dengarkan ya lagu Garuda Pancasila. Atau kita nyanyi bersama ya? Boleh kita nyanyi bersama? Boleh. Oke, yang semangat ya nyanyinya. Oke, Bu. Nah, itu tadi adalah lagu dari Garuda Pancasila. Nah, melalui sebuah lagu itu, kita dapat menentukan tinggi rendahnya suara dari lagu tersebut. Oke, sebelum itu, apakah anak-anak sudah tahu apa itu tinggi dan rendahnya suara? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, kalau gitu kita lihat lagi ya video berikut ini. Dan yang mana bunyi panjang. Nah, sekarang kita akan mengenal tinggi rendah suara. Nah, jadi ketika kita bernyanyi, kita menggunakan suara rendah atau suara tinggi. Nah, apa itu suara rendah dan apa itu suara tinggi? Oke, nah jadi ada suara rendah dan juga ada suara tinggi. Nah, suara rendah akan terdengar pelan dan lemah. Sedangkan suara tinggi akan terdengar melengking dan keras. Ya, kemudian tinggi rendah suara disebut nada. Ayo coba sekarang kalian praktekkan suara rendah. Ikutin ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tinggi dan rendahnya suara. Nah, ketika kita bernyanyi, kita menggunakan suara rendah atau suara tinggi kita. Nah, seperti yang sudah dipaparkan melalui video tadi, suara rendah itu akan terdengar pelan atau lemah, sedangkan suara tinggi itu akan terdengar keras atau melengking. Nah, tinggi dan rendahnya suara inilah yang disebut sebagai nada. Nah, nada itu apa? Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Ketika kita berbicara pun kita sudah mengeluarkan bunyi. Kita sudah mengeluarkan nada. Oke. Nah, semakin ke kanan, maka nada akan semakin tinggi. Nah, kita lihat pada PowerPoint. Jika kita perhatikan, semakin ke kanan, maka nada akan semakin tinggi. Nah, kira-kira nomor 1 yang dibaca do ini, dia nada rendah atau nada tinggi? Nada rendah, Bu. Ya, betul sekali.
Kalau do yang di sini sebelah kanan tinggi, nada tinggi atau nada rendah? Nada tinggi, Bu. Ya, betul sekali, nada tinggi. Nah, sekarang kita coba menyanyikan kembali ya lagu Garuda Pancasila tadi sesuai dengan nada rendah maupun nada tingginya. Karena tadi kita sudah belajar mengenai nada tinggi maupun nada rendah. Oke, siapa yang mau coba dulu? Saya, Ibu. Oke, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hey, bagus sekali suaranya anak-anak ibu. Nah, sekarang kita lihat teks berikut. Coba bantu ibu untuk membaca teksnya. Lailatul mungkin bisa baca ibu untuk membaca. Bisa, Bu. Oke, silakan. Keluarga Udin. Udin memiliki ayah. Udin memiliki ibu. Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Udin. Keluarga Udin saling menyayangi. Oke, terima kasih ya. Pintar sekali deh anak-anak ibu membaca. Oke, dari teks yang sudah anak-anak baca, kira-kira teks ini tentang teks apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Teks apa? Ya, betul sekali. Jadi, teks tentang keluarga Udin ini adalah teks tentang perkenalan. Nah, ada yang tahu teks perkenalan itu apa? Oke, Ibu jelaskan saja ya. Teks perkenalan diri atau ungkapan perkenalan diri adalah ungkapan yang bertujuan untuk memberitahukan nama, usia, alamat, sekolah, hobi, dan cita-cita supaya kita dapat saling mengenal. Nah, ungkapan atau teks perkenalan diri ini kita ucapkan biasanya ketika kita bertemu dengan teman baru atau orang yang baru pertama kali kita temui. Nah, jadi teks keluarga Udin ini merupakan teks perkenalan diri. Oke, sekarang Ibu mau satu persatu dari kalian untuk memperkenalkan diri kalian. Nah, dengan format seperti ini. Silakan Ibu kasih waktu untuk tulis dulu ya di bukunya. Baru jika anak-anak sudah selesai menulis, baru anak-anak membacakan. Oke. Gimana? Sudah selesai menulis? Oke, kalau gitu boleh ya kita langsung mendengarkan perkenalan anak-anak. Oke, siapa dulu nih yang mau memperkenalkan dirinya dan keluarganya? Oke, silakan Widya.
Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri beserta keluarganya. Wah, hebat-hebat banget deh anak-anak ibu nih. Jadi, ibu rasa kalian sudah bisa memperkenalkan diri beserta keluarga kalian. Nah, gimana pelajaran hari ini? Seru nggak? Ya, terima kasih juga ya atas antusiasnya, atas semangatnya dalam belajar. Oke, kita refleksi sedikit ya. Tadi kita sudah belajar mengenal simbol sila-sila Pancasila. Ada yang bisa mengulangi simbol sila-sila Pancasila itu ada berapa dan apa saja? Oke, silakan. Iya, betul sekali. Ih, pinter sekali ya, Widya. Nah, itu untuk PKN. Nah, tadi kita juga sudah belajar mengenai SPDP, yakni mengenai tinggi dan rendahnya suara. Nah, ada yang masih ingat apa itu nada tinggi maupun nada rendah? Siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau nada tinggi itu adalah nada yang terdengar keras atau melengking. Nah, sedangkan nada rendah adalah nada yang terdengar lemah atau pelan, Bu. Iya, betul sekali. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang ungkapan perkenalan diri. Tadi anak-anak sudah bagus, sudah baik dalam memperkenalkan diri beserta keluarganya dari nama ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk semangatnya dan antusiasnya pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih ya anak-anak atas antusiasnya dan semangatnya dalam belajar hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Dadah.